2022, kasus penyiksaan yang menempatkan anak-anak sebagai korban masih banyak terjadi. Bahkan pelaku penyiksaan dilakukan keluarga dekat yang setiap harinya berinteraksi dengan korban. Nah, tak hanya kasus kekerasan terhadap anak, catatan di tahun 2022, anak-anak juga menjadi korban obat-obatan sirup yang berujung pada kasus gagal ginjal akut. Awal tahun 2022, kasus penyekapan seorang bocah laki-laki 5 tahun mencuat di Sumedang, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi terlentang dengan tangan dan kaki terikat rantai di dalam kamarnya sendirian. Warga yang menemukan sang bocah segera menghubungi Satpam lalu membawa korban ke rumah sakit guna perawatan medis. Tak butuh waktu lama, polisi segera mengamankan pelaku penyekapan berinisial S yang tak lain bibi korban. Selama ini korban terpaksa tinggal bersama pelaku lantaran sang ibu sudah meninggal dan ayah bekerja di luar kota. Kasus penyiksaan anak dengan dirantai juga terjadi di Tabanan, Bali pada akhir 2022. Kakak adik berusia 6 dan 3 tahun ditemukan warga terikat rantai dalam sebuah rumah kosong Jalan Walet nomor 2 Banjargerang, Desa Dajan Peken, Kabupaten Tabanan. Sang kakak dirantai di leher, sementara adiknya di kaki. Ironisnya, kedua bocah mengaku dirantai oleh ibu kandungnya sendiri. Penemuan kedua korban terjadi setelah tetangga mendengar teriakan pada malam hari dari dalam rumah kosong dan mati lampu. Bahkan saat pertama kali ditemukan, kedua bocah tidak mengenakan baju dan celana. Polisi pun segera mengamankan ibu korban, UDW 40 tahun, dan kekasihnya IMS 34 tahun. Ratusan personel bersenjata lengkap dari Polda dan Brimob Jawa Timur mengepung pondok pesantren Sidikia Desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan untuk menangkap M. Subki Azal Sani alias Mas Beci, tersangka kasus pencabulan 5 santriwati. Kericuhan terjadi saat petugas dihadang dengan mengunci pintu gerbang pesantren dan berdalih sedang menggelar acara pengajian. Merasa dihalangi, polisi merangsek dan mengamankan warga yang melawan hingga salah satunya melompat lalu terjebur ke dalam kolam. Sementara akibat aksi perlawanan ini, 2 orang polisi terluka. Setelah 15 jam dikepung, Mas Beci akhirnya memilih menyerahkan diri dan segera ditahan di rutan kelas 1 Medaeng. Selain tersangka, polisi juga menangkap sejumlah pengikutnya karena menghalangi upaya penangkapan. Akhir tahun 2022, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan mencuatnya kasus gagal ginjal akut pada anak yang merenggut korban jiwa. Bahkan Kementerian Kesehatan mencatat total ada 323 kasus gagal ginjal akut di Indonesia, di mana 190 pasiennya meninggal dunia. Kasus gagal ginjal akut ini diduga dipicu obat sirup yang tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Bahkan di Tangerang, Banten, 2 perusahaan farmasi ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar aturan batas aman penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol.